warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Green Campus dan pemirsa setia di rumah dan dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Dian Alfiana. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih lancar kan puasanya? Nah, baiklah sambil menunggu saat berbuka puasa, pemirsa dapat menyaksikan nuansa Ramadan Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam acara Informasi Kurikulum Merdeka. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kembali dalam acara Nuansa Ramadan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Tentu saja bersama saya Vivilia yang akan membersamai Anda dalam acara hari ini. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh satu teman saya. Ini ada Ibu Farah, kita sapa dulu. Halo Ibu Farah. Iya, halo. Oke, Bu Farah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita nanti ya. Iya. Tapi sebelumnya kita sebutkan dulu Bu, kita akan membahas tentang apa sih pada hari ini Bu? Kita akan bahas tentang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oke, dan pemirsa, kita sudah kehadiran dua tamu pada hari ini ya, dua narasumber yang sangat spesial sekali. Ini ada Wakil Kepala dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus bidang kurikulum. Beliau ini adalah Bapak Haironi Raufikul Umam SPD MPD. Kita sapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Bapak ya. Lancar puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Oke, masih excited ya Pak ya? Iya, Fire sekali hari harus. ini. Oke, yang kedua kita perkenalkan Bu Farah. Kita perkenalkan kepada pemirsa. Siapa Bu Farah? Iya, narasumber kedua kita bersama Ibu Murifatul Miskiah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih berpuasa Ibu? Insya Allah masih berpuasa. Kelihatan semangat sekali ya Iya. Bu Vivi Ya, ya. hari ini semuanya semangat Ya, dong. walaupun Iya, puasa harus semangat. tetap semangat. Tentunya dalam acara Nuansa Nuansa Ramadan kali ini Ramadan. harus semangat ya pemirsa ya. Oke, kita akan bahas mengenai P5. Tapi sebelum ke P5, kita kan sering kali nih orang-orang sudah mendengar istilah kurikulum merdeka ya kan Pak. Sudah dibicarakan ke sana kemari kurikulum merdeka. Menurut Bapak sendiri sebagai wakil kepala bidang kurikulum merdeka itu sendiri apa sih Bapak? Ya, terima kasih Bu Vivi untuk kesempatan saya untuk menjawab itu. Pada dasarnya yang dinamakan kurikulum itu adalah sebuah apa ya istilahnya vital ya, suatu yang penting dalam sekolah untuk Oke. mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang tentunya yang akan dicapai ya. Jadi memang ini harus sangat diperlukan karena kurikulum bersifat dinamis, suatu saat bisa berubah. Oke. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, kemudian perkembangan teknologi juga sewaktu-waktu bisa berubah. Itu yang dinamakan kurikulum. Kemudian lagi untuk yang kurikulum pada saat ini yang di kelas 10 atau fase E, kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya Bu. Kurikulum merdeka ini adalah sebuah kebebasan atau keleluasaan seorang pendidik untuk menciptakan suatu istilahnya inspirasi atau kepada peserta didik untuk mengembangkan sesuai dengan potensi dan kompetensi peserta didik tersebut. Oke, itu kurikulum merdeka tadi ya Pak ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak, bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya yang diterapkan di SMA NU Al-Ma'ruf sendiri, kira-kira bedanya apa sih Pak? Terus yang menspesialkan dari kurikulum merdeka sendiri itu apa Bapak? Ya, kalau kita berbicara tentang perbedaan, kemudian apa yang ada spesial itu tentu saja kita berbeda Bu untuk kurikulum yang sekarang ini. Oke. Tentu saja ada yang spesial, terutama kalau yang sekarang ini adanya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini yang membuat kurikulum merdeka ini sangat berbeda sekali. Itu Bu. Oke. Dari Pak Haironi saya mau bertanya bergeser ke Bu Murifatul. Bu Murifa, oh ya, saya mau tanya.
Kira-kira Bu Mur itu sendiri sebagai guru ya, guru di SMA NU Al Ma'ruf sendiri, kira-kira merasakan nggak Bu bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya Bu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, untuk perbedaan dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 ya, itu sebenarnya banyak sekali perubahan, tapi perubahan itu tidak terlalu besar gitu Bu. Banyak perubahan tapi perubahannya tidak terlalu besar. Nah, misalkan saja untuk penyebutan kelas, kalau dulu kan kelas 1, 2, 3, walaupun itu sekarang juga masih digunakan ya Bu. Nah, sekarang penyebutannya adalah fase. Kita menggunakan fase A, B, C, D, E dan F. Nah, untuk setara dengan SMA ini kita ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Khaironi, kurikulum Merdeka itu punya sesuatu yang spesial. Nah, sesuatu yang spesial itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, atau kita bisa menyebutnya dengan mudah dengan P5. Nah, P5 ini dia memiliki sebuah nilai yang menjadi acuan. Nah, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan, ibaratnya seperti itu, kepada siswa. Ada nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui P5 ini, Bu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu disebutnya dengan dimensi. Ada 6 dimensi yang ada di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nantinya akan ditanamkan kepada diri pelajar Pancasila. Nah, harapannya nanti setelah siswa atau peserta didik mengikuti proyek ini, nanti peserta didik bisa memiliki karakter pelajar Pancasila tersebut. Oke, berbicara tentang 6 dimensi ya, ada 6 dimensi dan saya dengar juga ada beberapa tema nih. Kita kembali lagi ke Pak Khaironi. Pak Khaironi, ada berapa tema sih? Dan tadi sudah ada 6 dimensi ya Pak. Mungkin bisa disebutkan Pak tema tersebut apa saja dan dimensinya juga apa saja. Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, untuk tema sendiri yang memang sudah ada paketan atau memang sudah ada dari pemerintah, 7 tema yang akan kita selesaikan dalam kurun waktu 3 tahun selama peserta didik tersebut untuk di fase E dan fase F kelas 11 dan fase F kelas 12. Ini memang 7 tema akan kita habiskan Bu. Untuk tema yang pertama ada 7 tema yang akan kita laksanakan Bu untuk selama 3 tahun ini. Untuk tema yang pertama adalah kearifan lokal, yang kedua gaya hidup berkelanjutan, yang ketiga kewirausahaan, yang keempat suara demokrasi, yang kelima Bhinneka Tunggal Ika, yang keenam bangunlah jiwa raganya, yang ketujuh berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Itu 7 tema yang kemudian akan didampingi dengan 6 dimensi. Setiap tema nanti bisa dimasukkan 2 atau 3 paling sedikit dimensi tersebut. Baik Bapak, dengan penjelasan ke-7 tema yang tadi sudah Bapak jelaskan, bagaimana pembagiannya sistem pelaksanaan kurikulum Merdeka yang ada di SMA NU Al Ma'ruf Kudus ini? Ya, kalau kita membicara tentang pembagian tema itu diserahkan pada satuan pendidik ya Bu. Satuan kependidikan untuk bebas untuk memilih tema yang mana dulu yang akan dilaksanakan. Kebetulan ini sudah 3 tema yang kemarin kita laksanakan, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan konsep, berjalan dengan lancar juga Bu untuk yang pelaksanaan 3 tema yang kita selesaikan selama kelas 10 atau fase E. Tema yang pertama yang kita selesaikan adalah di semester 1 itu adalah kearifan lokal, kemudian yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan, dan yang terakhir kemarin baru kita laksanakan adalah tema tentang kewirausahaan. Peserta didik benar-benar totalitas ketika ada pelaksanaan proyekku, sangat antusias sekali. Baik, kalau begitu bisa dijelaskan Bapak apa saja tahapan yang akan dilalui, yang sudah dilalui peserta didik? Ya, ini mungkin nanti secara spesifik yang akan dijelaskan Bu Iva selaku perwakilan dari koordinator proyek tentang tahapan yang dilalui. Paling tidak kita itu mempunyai alokasi waktu yang akan kita laksanakan, kemudian alokasi waktu tersebut memang sudah ada dari pemerintah untuk kita sajikan kepada peserta didik. Di antaranya adalah pelaksanaan ini
3 minggu Bu, mulai dari awal eksplorasi, ada ideasi, kemudian ada perencanaan, ada kemudian visitasi, kemudian lagi ke gelar karya, dan akhirnya ke refleksi dari pelaksanaan proyek tersebut. Paling tidak nanti dalam kurun waktu 3 minggu itu sangat istilahnya cukup ya Bu untuk pelaksanaan proyek itu yang sudah ditentukan. Oke, kalau dari Bu Murifatul bisa menambahkan tadi? Ya, untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini agak berbeda dengan model pembelajaran project based learning ya. Nah, kalau di model pembelajaran project based learning atau kita menyebutnya dengan PBL itu adalah project yang dilaksanakan setiap mapel ya Bu ya. Nah, kalau di project ini, di P5 ini, dia tidak dilaksanakan per mapel, tapi dia berkolaborasi semua mapel gitu Bu. Jadi dia berkolaborasi dari berbagai mata pelajaran. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri di project ini ada beberapa tahapan Bu. Nah, yang pertama itu ada tahapan eksplorasi. Nah, tahapan eksplorasi ini adalah anak-anak mulai mengeksplor apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi anak-anak dia akan mencari tahu tentang sumber daya alam atau sumber daya sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, dia mencari tahu dulu ya Bu ya. Terus kemudian pada tahapan kedua itu ada tahapan ideasi. Nah, setelah anak-anak itu sudah mengetahui apa sih yang dia miliki, potensi apa yang dia miliki, kemudian dia akan mengembangkan sebuah ide. Idenya, bagaimana cara saya mengembangkan potensi yang ada di lingkungan saya? Bagaimana cara saya mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya? Nah, itu pada tahapan ideasi, Bu. Oke. Nah, kemudian pada tahapan ketiga adalah tahapan aksi. Nah, itu adalah sebagai perwujudan dari ide yang dia miliki tersebut. Dia mulai melaksanakan ide-idenya. Nah, tahapan aksi ini juga ada proses visitasi, Bu. Oke, ada proses visitasi ya Bu ya, betul? Proses visitasi. Jadi anak itu belajar di lapangan secara langsung, tidak belajar textbook atau dengan gurunya saja. Jadi dia belajar langsung dengan ahlinya, biar nanti tidak salah arah seperti itu, Bu. Nah, kemudian setelah mereka belajar, nanti ada tahapan yang keempat itu tahapan ada gelar karya, Bu. Nah, itu adalah puncak dari project tersebut. Anak menampilkan hasil produk yang dihasilkan selama beberapa waktu tersebut. Nah, setelah dari gelar karya tersebut ada refleksi dan evaluasi tentang kekurangan dan apa yang sudah diperoleh saat proyek tersebut. Oke, tadi kan sudah disebutkan tahapan-tahapannya ya pemirsa ya. Nah, saya tertarik untuk membahas tentang tema pertama yaitu kearifan lokal. Berbicara kearifan lokal di Kudus tentu saja banyak budaya maupun tradisi nih. Nah, kira-kira budaya dan tradisi apa sih yang sudah diangkat peserta didik itu sendiri Pak? Kira-kira waktu gelar karya kemarin Bapak Haironi? Iya, itu tema pertama kita ya Bu. Jadi kearifan lokal menjadi tema pertama yang ini pada dasarnya ini penguatan profil pelajar Pancasila ini juga ada masuk di sini. Karena apa? Dengan adanya tema kearifan lokal ini anak bisa lebih mengenal dari lingkungan sekitar, kemudian adat istiadat yang ada di sekitar. Itu mereka belajar banyak tentang adanya proyek ini. Kemudian kemarin yang terjadi untuk ketika visitasi itu mendapatkan istilahnya semuanya bergerak ke arah lokal yang ada di Kudus. Jadi semuanya bergerak sesuai dengan tema yang mereka mereka angkat itu. Ada yang tarik kretek ya, ada yang istilahnya kirap manten tebu, kemudian ada dari apa Bu yang di Megawan ya. Tradisi Megawan itu semua tema itu mereka melakukan benar-benar eksplorasi Bu. Jadi mulai dari dia visitasi itu sampai nanti gelar karya dia akan mengangkat tema tersebut. Ini sangat membuat pembelajaran yang sesungguhnya tentang sebuah karakter yang ada di pembelajaran yang project ini Bu. Ya, berbicara tentang gelar karya yang sudah dilaksanakan yaitu mengenai kearifan lokal pemirsa. Nah, berikut ini kita tayangkan gelar karya dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus sendiri mengenai gelar karya kearifan lokal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang hadir sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah ada. SMA NU Al-Ma'ruf Kudus merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Kudus yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila telah diterapkan di sekolah yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah ini. Dengan mengangkat tema kearifan lokal inilah, SMA NU Al-Ma'ruf Kudus hadir sebagai upaya pengimplementasian kurikulum Merdeka. Adapun tahapan proyek dimulai dari tahap pengenalan atau feel, tahap kontekstualisasi atau imagine, tahap aksi atau gelar karya, hingga tahap evaluasi dan refleksi. Dan dalam serangkaian pembelajaran proyek dilakukan visitasi-visitasi ke tempat yang sesuai dengan topik yang peserta didik angkat. Dan inilah gambaran visitasi proyek profil pelajar Pancasila. Dan setelah melakukan visitasi, peserta didik melakukan pengolahan data dan persiapan aksi. Dan berikut inilah gambaran gelar karya pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam tema kearifan lokal. Penguatan profil pelajar Pancasila, kami mengambil tema kearifan lokal. Oleh karena itu tadi Pak Anas, Kepala SMA, sudah menyampaikan bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini sekalian ini, sehingga monggo Bapak Ibu Guru sebagai pembimbing memberikan arahan-arahan, mensupport supaya Pabrik gula PG Rendeng merupakan bangunan bersejarah di Kudus. Sebelum kirab paten ini berlangsung, diawali dengan manakipan. Apem adalah kue tradisional yang berasal dari bahasa Arab Afwan, yang artinya maaf. Warga desa Udaan Lor menggunakan apem untuk disajikan pada acara ruahan pada bulan Syawal. Sareng melamba mobil kaping 3 kanthi dipun iringi waosan sholawat. Allahumma sholli ala jadah werni jener tegesipun minangka kegiatan ingkang nomor 6 jadah werni cemeng tegesipun minangka buah ini disebut-sebut sebagai buah langka, seperti menjadi produk olahan, contohnya sirup parijoto. Akan menampilkan sebuah tradisi yang ada di Desa Megawon, Jati Kudus, yang sudah lama dilestarikan.
ijo kondang sanus mantoro masyo kondang sanus mantoro. Sejak dahulu para waliullah sudah mengajarkan nilai-nilai toleransi yang dipraktekkan langsung pada dakwahnya. Kudus merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah dikenal dengan sebutan kota penghasil rokok atau kretek. Selain beberapa penampilan aksi, dalam gelar karya juga ditampilkan beberapa stand yang menampilkan produk. Berbagai macam produk dengan tema kearifan lokal telah tersuguhkan di gelar karya ini. Gelar karya tersebut semakin semarak dan meriah dengan adanya antusiasme dari berbagai pihak yang turut serta terlibat dan mendukung lancarnya acara gelar karya ini. Demikianlah serangkaian pelaksanaan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA NU Al-Ma'arif Kudus dengan tema kearifan lokal. Sampai bertemu kembali di pembelajaran proyek berikutnya dengan tema yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan itulah tadi tayangan dari gelar karya yang sudah dilaksanakan di SMA NU Al-Ma'arif Kudus ya Bapak ya. Sangat luar biasa sekali. Wah, ini benar-benar luar biasa sekali pemirsa ya. Oke. Iya. Selanjutnya, setelah pelaksanaan gelar karya sendiri ya Pak, apa sih dampaknya maupun feedback yang diberikan oleh peserta didik itu sendiri maupun dari pihak sekolah? Bisa dijelaskan Bapak Hoironi? Iya. Ini yang kemarin kita rasakan ketika gelar karya baik pertama maupun yang kedua ketiga ini sangat ada istilahnya feedback ya Bu, antara peserta didik, kemudian feedbacknya ke sekolah, kemudian ke lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar. Ini sangat ada istilahnya perkembangan atau kemajuan yang sangat signifikan. Karena apa? Peserta didik mengenal lebih jauh tentang sebuah kebudayaan yang sebelumnya belum pernah ini mengenal atau masih cuek terhadap sebuah kebudayaan. Nah, dari proyek tersebut mereka visitasi kemudian melaksanakan secara langsung, dan dia ada dalam sebuah cerita itu, dia mendapatkan pembelajaran yang sangat baik dan sangat ini Mengena ya Pak ya. ya sangat mengena.
Oke Bapak, oke saya terbesit di benak saya nih Pak. Kira-kira bentuk apresiasi dari kegiatan proyek gelar karya itu sendiri gimana sih Pak? Bentuk apresiasinya Pak? Jadi kalau kita melihat apresiasi itu mulai dari awal ada sebuah konsep mengatakan bahwasanya kalau istilahnya ada orang berkreasi harus diapresiasi. Oke. Itu salah satu tujuan dari adanya gelar karya, itu juga nanti akan diapresiasi. Baik apresiasinya bentuk sebuah penilaian, rubrik nilai yang ketika dia gelar karya sudah disediakan di dalam meja atau stage di pelaksanaan itu, mereka langsung mendapatkan umpan balik dari audiens, ya kan, langsung itu. Kemudian itu kalau secara nilai kita bisa melihat seperti itu, tapi yang tidak bisa dilupakan adalah tentang sebuah pengalaman yang ini memang sulit sekali dijelaskan karena mereka langsung ke tempatnya, kemudian mereka melihat tentang adat kebudayaan yang mereka belum pernah kenal dan dia bisa tahu, kemudian dia bisa melaksanakan tentang kebudayaan tersebut. Ini merupakan sebuah nilai yang tidak ada harganya, Bu. Nanti pada suatu saat dia akan teringat tentang kebudayaan tersebut. Menambahi ya Bu ya, sedikit ya. Proyek kearifan lokal ini memiliki dampak yang sangat besar menurut saya Bu, kepada siswa ataupun kepada masyarakat. Nah, saya sendiri sebagai seorang guru antropologi ya Bu ya, berkaitan dengan kebudayaan. Nah, di situ siswa banyak sekali yang awalnya tidak mengenal tentang kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya, dia menjadi tahu Bu. Dia menjadi tahu ya Bu ya. Iya, yang dia nggak tahu, awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, apa sih yang sebenarnya mungkin berasal dari daerah tersebut? Nah, dia tidak tahu tentang budaya tersebut. Nah, akhirnya dia menjadi tahu dengan adanya proyek kearifan lokal tersebut. Nah, kemudian ada pengetahuan tentang kebudayaan di luar lingkungannya. Nah, misalkan yang dari ujung selatan, kemarin ada yang mengangkat dengan tema wayang klitih ya Pak ya. Nah, kemarin ada mengangkat wayang klitih itu dari daerah Wonosoco, daerah ujung selatannya Kudus ya Bu ya. Kemudian mungkin orang yang ada di Colo, ada siswa yang berasal dari Colo, dia tidak mengenal tentang budaya tersebut. Nah, dia menjadi mengenal. Nah, ini salah satu proses pewarisan nilai budaya atau pelestarian nilai budaya kepada peserta didik. Nah, selain itu juga ya Bu ya, yang ingin saya sampaikan itu bagaimana sih apresiasinya kita. Nah, kita mengapresiasinya dengan memberikan sebuah panggung. Nah, tadi kan di tayangan tadi ada panggung yang besar ya Bu ya. Nah, itu dia menampilkan hasil karyanya secara maksimal. Nah, dia bisa menampilkan, diberikan waktu dan tempat, itu merupakan sebuah wujud apresiasi dan dengan dilihat oleh banyak orang. Menurut saya itu adalah sebuah kebanggaan bagi mereka sendiri. Oke, suatu kebanggaan bagi mereka tersendiri Ibu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya bagaimana harapan Bapak Hoironi terhadap pembelajaran proyek penguatan pelajar Pancasila di SMA NU Al Ma'ruf itu? Ya, untuk harapan saya Bu, ini memang baru 3 tema ya, baru 3 tema yang sudah terlaksana dalam 7 tema yang akan kami laksanakan selama 3 tahun ini di fase atau kelas jenjang yang sama. Nanti harapan kedepannya untuk peserta didik ini lebih ke peserta didik ya, untuk lebih semangat lagi, karena tema 1, tema 2 dan tema 3 mereka sangat semangat, on fire ya. Jadi mereka selalu semangat dan pas tepat pada waktunya mereka bisa menampilkan terbaik atau menampilkan yang terbaik dalam pelaksanaan tersebut Bu. Jadi harapannya memang proyeknya semangatnya masih seperti awal-awal itu dan untuk terlaksana dengan lancar, itu saja Bu. Kalau untuk Bu Mur Ifatuk sendiri harapan kedepannya apa nih Bu dari pembelajaran proyek di SMA NU Al Ma'ruf Kudus Bu? Ya, untuk harapannya semoga proyek ini tetap bisa berjalan ya sampai dengan 7 tema yang sudah ditetapkan. Ya, harapan yang pertama kita bisa menyelesaikan 7 tema itu agar nanti 6 dimensi yang berada di dalam proyek tersebut, 7 tema tersebut bisa tersampaikan kepada peserta didik, bisa tertanamkan kepada peserta didik sehingga peserta didik tersebut memiliki karakter-karakter pelajar Pancasila seperti yang diinginkan di dalam Undang-Undang Dasar ya Bu ya. Nah, seperti itu harapannya gitu Bu.
Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Pak Aironi dan juga Bu Rifatul. Tidak terasa pemirsa, waktu kita sudah habis sampai di sini. Telah tadi pembahasan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA NU Al Ma'ruf Kudus itu sendiri. Saya Vivilia pamit undur diri dan juga rekan saya. Dan saya Farah. Ya, kami pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat puasanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa setia YouTube SMA NU Al Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sempurna, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Masih bersama nuansa Ramadan SMA NU Al Ma'ruf Kudus. Mari kita dengarkan kembali ngaji bareng yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Bagi para pemirsa yang menunggu azan maghrib, kami ucapkan selamat mendengarkan, selamat menyimak. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan tidak Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual, normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima makanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Ini kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Saya kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi ngangge istilah Quran fi sitratin ayat. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ngendika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki. Nggih niku pakem ngendika pangeran pokoke asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nasiro rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil. Karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utangan duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kulo bolak-balik matur e. Pokoke manusa iku cek kiai, cek profesor, cek dokter tetep bento. Asal jenenge manusa tetep napa? Bento. Dari Quran wa kana al-insan zaluman napa? Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro.
kalau kita kena hijab tentu menganggap nikmat itu kalau kasil mangan dan sesuai rencana. Sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kowe iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada kan tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh, Pak. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Kuning. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten boten cerita. Kulo boten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono toko-toko kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo nek bukakno pintu gak kopi. Mari kecewa. Enggak ngerti tiyang bojo piye Gus yo Islam. Pokoke tujuan kulo cita supaya tidak mudah kecewa. Ojo koyo tiang-tiang, tak ada wong merantau ning Batam, gak ngregani wong lanang. Mergo bayangno bojone iku dene teko pintu dibuka, wis masak, digekno kopi, kopine anget, pokoke segalanya serba napa ideal versine dene. Lihat foto bojone tetep turu utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah nggak tadi kiai ulama seneng ngaji, sing ngrungokno agak, sing ngaji agak, kiai giyok, nah pulau gitu kan. Sekolah bayang ngaji, wis nglakoni perintah Allah, nyebaron iku mati Nabi ya sudah. Pulau zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai nakal orang pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan nggak pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misal, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega.
Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong Bantul kok nganti tok napa ri? Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang boten sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih tok duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan kesuwen tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah khianat. Nah, ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh nopo. Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare ning Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate nopo. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan keiso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang iso rabi meneh. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang mboten purun megat kula. Bun jenengan tak takok. Sampeyan kepengin pegatan, ora pegatan maksud e pengen opo? Nggih, kula nek dipegatan nasib kula jelas khusus rabi. Nah sama numpet nasib jelas tawarai, tapi kudu ana pulau lama, dan mana lama. Maksudnya nasib pun jelas, kau pengen orang, pengen uripe sampai enak tentrem gitu. Jadi kurang usah ngenteni payu rabi meneh, ora usah ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe di terlantar bojo itu dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita di ini ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenang, kalau keganjaran, ya tenang. Marah. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kere. Wis mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah omah arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing ora kowe lagi sitok. Yen arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kandhani. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane nek sowan aku takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi padha ngeluh ya kira cocokan apa? Kiai kula gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik kula nggih boten. Kada bojo hilang. Di masalah malah diceritani napa? Salah sitok anake, sitok adi cocokan. Akhirnya napa? Piye kan, nah semari jadi ulama ke, kulo nyerang geronten konstelasi tak takoki. Sampeyan nganggep kulo sebagai tokoh sosial nopo ulama? Sebagai ulama tak jawab ala ulama. Lah ala sosial jawaban kulo lebih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nanti direwangi orang Amerika, mau meneh.
Terima kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam, andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga iku artinya jelas aman. Jelas aman mbek potensi tabrakan ketoknya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Aku ora sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampaian dunyane. Nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gegem duwike dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, itu ya apa? Wong syukur kok digului blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja dengan orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Wong suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira anak utang diri. Nak rukun malah langgar. Nanti sombong wong suka baru kan wong larat. Mergo wong larat iso menghujat dene mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak, ya anggap aja ngotot maksudnya. Artinya kayak orang larat wong suka sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi gak usah ruwet ngadepi urip betul sana wae. Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah orang ada potensi nopo. Ngan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini dia dari sombong. Jadi tak jadi wong wedok apik sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik iki, Pak. Jadi ngendikane pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa? Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Liyan niku sok udah bunder tua semacam-macam. Pokoke bojone Nabi songo nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala taqdona bil qauli. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa?
Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level orang ini? Di mana ruwet? Buat pakai anesrol, wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Falah tak nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya kama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku kumpul mesti tae pangeran faya kama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran masing-masing. Jadi ini kan tak sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikuna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikuna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam, setengah-tengah imam saya itu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan, kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene, sakit yang pergi, terlalu banyak potensi solusi. Gus soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah ngimami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, itu imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, kalau sering diskusi yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silakan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Orang gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft kok gawe sih. Kira-kira sebenarnya pekiye bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom sujud ataupun delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi enggak pikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya nopo diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi nopo. Kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan nopo. Saya itu termasuk ulama yang paling nggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, kiai itu jawab. Mbok munibet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawab. Lah kok goblok bro tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong ngalim kok terjemah kene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah kisah, ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan.
Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo. Ya ora mbok maknani, dari pakar-pakar ora mbok maknani. Mergo kena maknani 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemene nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang ono jutaan tahun, pemene kan untuk discovery. Kuwabe umure jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umure jutaan tahun, pusing sampai nak ngertekno sitasi ayam 6 hari. Pemenang dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Paham? Yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimman apa tahu. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimman tahu. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan di ainihi. Ya tidak maknan di ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah di bahasa tahun koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua, jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari. Hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat 50 alfa sana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat 50 alfa sana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ini orang digawe. Malah nak mikir, amun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya gelem napa mikir. Lah nek gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jare guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur teng ngaji mriki. Kanjeng Nabi nate dawuh, aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kadek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepingine ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih sedina. Dari kata aku iku nabi sing bejo, yaiku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, ambil berkemet apa? Wah, goblok ora itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55
menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai berapa? Hari. Sampai berapa? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah, berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boai. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Wong melarat itu caranya tawakal udah pinter. Lalu tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 sering. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Nggih gampangannya tanggalan umum 3 siji, tanggalan bulan 4 likur. Awis kacek rong dino. 9 likur sering, ana tambahane napa? Apa meneh nek Ramadan tuh sering milih napa? 9 likur. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Lah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dina Ahad. Ta akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri sa'atin yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu jauh ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pangeran bergawe langit bumi detail kesal. Napa? Kesal pangeran istirahat dina napa? Sabtu. Lan Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah cara kula itu bener Quran orang mungkin dina 7 ora mungkin. Sing sitok itu bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu falak. Ngeten. Masih bisa pikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah. Sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya 1 hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau 1 hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang fotonya suwi nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 24 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu agak Islamnya menawa yang berkepodo. Kelewatan Khatul Istiwa.
Akhirnya kiblat kita ya enak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika wong Islam modern, wong kafir yang modern, podo modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya nopo? Boleh. Mulanya sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia, di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi, ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang roh falak, duwe tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau ujung-ujung dia kayak persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, maling yang melayu morong etan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu morong-morong. Abu Nawas malingnya melayu kayak sampai kok melayu. Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, kok bedak melayu napa? Mergo bumi napa? Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik yang 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka setahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ora tau apa. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila grupi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulu samsi. Bengi terus padahal foto ora wajib bengi. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tuluhus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino, mulai dari kanjeng Nabi Yahudi kok lho setu ora dino. Berdasarkan dong, sing dino gitu apa? Enggak pernah paham ya. Wong dino luwihan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dino wa adzal lan nasoro. Nasrani kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar dinane apa? Keluar. Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawani, sawales nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama
dilewati khatul istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minal Fadri Sodik sampai Gurubus Samsi. Ya kita enak Gurubus Samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya Gurubus Samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana Gurubus Samsi itu sangat lambat? Ya, sampai sebayang misalnya sampai di kutub utara atau selatan. Pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu apa di kutub utara matahari lagi di posisi kawasan selatan. Iso beban loh. Gue seringnya kangen. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas ter, gotenge pas go dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar kiri. Wong pengira normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena mermati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya, kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusud jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat anda rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun apa visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecil nanti saya bingung, seminggu dari wong dino, dari wong kuno dihitung dino maksudnya piye ora jelas. Mergo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku 8 dina ngenteni kok Ahad. Nah. Ana anggar mitoni mayit iku nak tenggene daerah kula prakteke 6 dina, nak teng Tuban prakteke 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khatul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubis syamsi, kemudian diam di Arafah sampai isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni dino suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati khatul istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu kan? Lah jenengan bodoh itu gak melok upah nih
mikir. Ana wong muni dina pitung dina ya percaya, ana sing muni 6 dina ya percaya. Penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya gampang, dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau pulau sebagai ulama di sini mikir bagian loro, orang mesti gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wes kitab macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala kalah, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong pokoke iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan aradul balad itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rasul kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori udur balad itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Wali Songo itu ora roh falak. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau falak. Wong goblok sampean salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak madhep ae. Itu wae madhemetan yo. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak trimo jual tuwin kok terus lha iku lho Ka'bah ketok. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tembok nganti bolong dicono kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono yo ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Rabil Sinau ini kutu kusajadah si Rokorong Pulau itu sono kebase, itu selera rendah, mentang-mentang di duit, mau mikir mentang-mentang apa? Itu kutu tobat, itu mari orang Islam bodoh nggak tadi masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir Rong Pulau itu sono kompasif, pak. Rusak Islam ya ngoten. Artinya ndekne ngono lah rasa ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marotil gitu. Mulane saniki paham ya. Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang saya menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karpe rajin. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter roh karpe. Nah sampai karena wong pinter, roh yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina nawa. Berarti ka'al sinawa tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-fana 50 gitu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa,
dalam geobumi yang GPRS-nya sini itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti obat tidak gitu kok. Itu di logika, artinya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih apa itu teman-teman yang itu. Cuma santri ora roblas, akhirnya kalah kakean to, paham ya. Lalu kudu tobat, santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar ora ketok bodoh, mergo kula alhamdulillah ora bodoh teman-teman, dadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waget opo. Mergo biasa men iki ora tau mikir. Kudu tobat. Saake Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di sitati napa? Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ngendikane Nabi ternyata dino 1 dino rakaat. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah. Lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam. Siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus atau ini. Lah terus ironi nane misalnya. Begini dia. Lah terus nak poso piye? Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mas. Tapi ono sukma ya sinau padha wong pintere cepet pinter, paham? Kan kalau sing takok Gusti maknane apa? Wong ngajak debat kok maknane ra tok. Itu kalau wong umum dene modal terjemah deh bantah-bantahan sing maca kitab gundul ora sambung. Kan kok berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantah. Saya kira saya tahan dulu. Ora paham ngajak napa? Keruwetan menapa? Ya kados niku wae. Bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ora usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kowe dido salat ta ora? Iku pikir sik, Pak, menapa? Kenapa ruwet ya? Iku ruwet itu selesai se. Ojo kudu sederhana ana ketamaan apa? Kayak enak ngomong disimpul pelan-pelan. Abi agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ora sekedar batal salat mlayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nek misale kejubratan sebagian ngepel apa pikir bareng, paham? Tapi pinter-pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang arah apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut soal itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis sekali tak bengi mami ini beling salah nih ngomong orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan apalagi sholat Pulau Pak Kiai, Pak Kiai kancane Kiai sering loh terjadi. Jumatan mau rasa pulau nggak sarung najis lali rasa. Lagi umum no ojo terus mari gaduh. Mencari pangeran itu nak rasa itu sah. Padahal ngomong orang cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dhuwur blok kok tak dari pisan. Ya saya kan harus ada karena sekarang saya posisinya Makanya dari kanca kula, fikih lucu Gus. Wong bodho dimaklumi terus anggere batal syarat roh.
Jadi kula roh rugi atok ora roh atau batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan di watak pemalu, kalau ngimangi khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni piye, wong bekas imame ono khair. Berarti formasinya ngene, makmum mundur, terus ono imam, makmum sing dadi mergo langsung posisine pengimaman ra iso mergo saiki najis kena keruwetan. Dadi wong pinter-pinter jebule bodoh sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham diomong kesamaan gender ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok. Nah, kalau bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena engkek nggak bahasa sampok. Akhirnya sidang rasi berdebat, nggak sih nggak bahasa engkek. Saya waktu dia bareng diterang misalnya bahasa Islam artinya nggak mau norak umus aneh-aneh. Nah, kadang-kadang kiai itu izin berkamen ramah izin. Suwe-suwe suatu saat males deh, sering nggak istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Sesuk diwales nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Nek kersa cantik stop. Stop itu maknane artinya apa sih terang. Ya ruwet. Nah, ngono udah mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino napa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul napa? Menurut terus lagi. Mangkana yuridul hayatad dunya. Fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira. Fala tubal digharu mongko ora gelem nyampekno sira ing wong akeh iya ya ing ma yuha ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi atau bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li ajli ayyahu krana arah yang kamu tak sapa kufar laula unzila alaihi kansun Boyo teturono alaihi ngatasi Muhammad toko kansun opo gedung auda teko ma'al serta Muhammad toko malakun toko malaikat yusot diurukan benerno toko malaikat gue Muhammad kamat tarafna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.